Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini memang akan menyampaikan materi tematik dari paket 5E halaman 104 sampai 105. Di Indonesia banyak sekali tradisi yang mengarah pada penciptaan keseimbangan lingkungan alam. Salah satunya yang dilakukan oleh suku di Mentawai, yang dilambangkan melalui tarian Turuk Lagai. Suku Mentawai dan alam merupakan perpaduan yang tidak terpisahkan, mulai dari tato, pakaian, bahkan racun untuk tradisi memanah. Semuanya dibuat dengan bahan-bahan dari alam. Kali ini kita akan membahas tentang tarian khas suku Mentawai yang masih berkaitan dengan alam. Namanya adalah turuk. Turuk itu tarian ya, yaitu Turuk Lagai. Oke. Turuk Lagai merupakan tarian yang gerakannya menirukan gerakan hewan di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Karena kedekatan suku Mentawai dengan alam itulah, maka gerakan dan tingkah laku hewan-hewan tersebut dituangkan dalam tarian. Selain itu, gerakan Turuk Lagai juga menyimpan nilai-nilai luhur yang penting dalam kehidupan suku Mentawai. Misalnya adalah perdamaian antar suku, cinta, kasih, dan sebagainya. Sebetulnya, Turuk Lagai merupakan bagian akhir dari ritual pengobatan yang dilakukan oleh si Kerei. Tujuan dilakukannya tarian ini supaya roh si sakit terhibur dan tidak meninggalkan tubuhnya. Karena apabila roh meninggalkan tubuhnya, maka si sakit akan meninggal dunia. Tarian ini biasanya bercerita mengenai tingkah laku hewan, misalnya tentang sepasang burung yang terbang di alam bebas, dan kelinci yang melarikan diri dari pemburu. Pada umumnya, tarian ini diiringi dengan tabuhan tudukat dan urai, yaitu seni olah vokal suku Mentawai. Urai dilakukan oleh si Kerei ketika sedang menari dan di akhir setelah tarian selesai. Kita akan melanjutkan dari paket 5E halaman 108 sampai 109. Ini tentang bentuk kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, manusia tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Semua orang pasti membutuhkan orang lain ya. Seorang anak pasti membutuhkan orang tua untuk melindungi dan merawat dirinya. Murid juga membutuhkan guru untuk membimbing dan memberi ilmu terhadap murid tersebut. Bahkan seorang penjual pun memerlukan pembeli. Dengan demikian juga sebaliknya ya. Manusia harus memiliki semangat kerjasama satu sama lain. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan bersama dengan mudah. Tujuan kerjasama itu diantaranya bisa meringankan pekerjaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta bisa mempercepat selesainya pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Bentuk kerjasama beraneka ragam ya, dan ada juga di banyak lingkungan. Mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan hingga ke lingkungan masyarakat. Oke? Kerjasama di rumah, dalam sebuah keluarga, setiap anggota harus saling menjaga kebersamaan ya. Ini contohnya, persamaan bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga yang ada. Contoh, keluarga yang menjaga kerukunan atau harmonis dapat terlihat dari kerjasama anggota keluarganya. Dalam sebuah keluarga, sebaiknya setiap anggota keluarga bisa saling membantu. Oke, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Ini kalian bisa terapkan di rumah ya. Jika kondisi ini tercipta, maka keluarga menjadi hangat dan menyenangkan.
Oke. Banyak hal yang tentu bisa kita lakukan ya untuk membantu orang tua di rumah, misalnya mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati. Misalnya ada yang sudah dimusyawarahkan ya, kalian punya tugas apa, misalnya pagi menyapu, sore membantu mencuci piring, atau yang lain sebagainya. Oke, menjaga kebersihan, bertutur kata sopan dan santun terhadap anggota keluarga, berkata dengan jujur, saling berbagi satu sama lain, dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kerjasama di sekolah. Tidak hanya di lingkungan rumah saja yang membutuhkan kerjasama. Di lingkungan sekolah juga membutuhkan agar tercipta suasana yang menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Baik itu kerjasama antara guru dengan murid, guru dengan guru, atau murid dengan murid. Contoh, bekerja sama yang ada di lingkungan sekolah, misalnya saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Mengerjakan PR atau tugas tepat waktu, belajar kelompok, dan menaati tata tertib sekolah. Oke, itu tadi kerjasama di rumah dan kerjasama di sekolah. Sekarang kita yang ketiga belajar kerjasama di masyarakat. Oke, ini contoh salah satu gambar ya kerjasama di masyarakat nih. Jika kita berhasil menerapkan kerjasama mulai dari lingkungan terkecil, yakni di rumah, maka kita bisa mengerjakan dan melaksanakan kerjasama di lingkungan sekolah. Jika di lingkungan sekolah sudah berhasil tercipta dengan baik, maka lanjutkan hal positif tersebut di lingkungan masyarakat. Sebagai anak muda, ya kita wajib menghormati siapa saja yang ada di lingkungan masyarakat, terutama orang yang berusia di atas kita atau lebih tua daripada kita. Contoh kerjasama di masyarakat itu bisa juga ini ya, ikut bekerja bakti di lingkungan rumah, ikut kegiatan siskamling, dan membantu jika ada yang terkena musibah. Oke, itu materi hari ini ya. Sekarang tugasnya kalian mengerjakan kode kode DT7L4 di buku tulis tematik. Oke, itu saja yang bisa Mem Yemima sampaikan. Tetap semangat belajar. See you tomorrow. Bye-bye.